Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik, aman, tentram, sehat, sejahtera, dan sentosa ya guys ya. Selamat datang di channel IR Cinema dengan saya Indra yang akan memandu kalian di video kali ini. Di video ini saya akan merangkum sebuah film dengan judul Bird Box yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Susanne Bier. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Josh Malerman pada tahun 2014. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Langsung saja 3, 2, 1, and go. Di awal film akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Mallory. Ini orangnya. Ia sedang membriefing anak-anaknya agar menurut dengannya, karena mereka akan melakukan perjalanan jauh, entah kemana tujuannya. Yang pasti, mereka akan mengarungi sungai. Do you understand? Mereka pun berangkat dengan menutup mata dan mengikuti arah tali menuju perahu yang telah disiapkan oleh tim. Scene pun berpindah ke 5 tahun sebelum itu, di mana diberitakan dari televisi bahwa ada aksi bunuh diri massal yang dilakukan dan belum tahu pasti apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Usut punya usut, ternyata Mallory tengah hamil dan akan memeriksakan kehamilannya di rumah sakit setempat. Setelah memeriksakan kandungannya, mereka pun beranjak pergi dan di sebuah lorong yang mereka lewati tadi, ada seorang wanita yang membentur-benturkan kepalanya ke jendela kaca. Karena merasa suasana menjadi aneh, mereka pun turun dan tiba-tiba ada sebuah ambulan yang menabrak mobil tepat di depan mereka. Karena merasa suasana tidak aman, mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dengan suasana yang menegangkan tersebut, tanpa apa-apa, Jess seperti kerasukan sesuatu dan kehilangan akal sehat. Belum sempat untuk menghubungi Gus Samsudin ataupun pesulap merah, Jess menabrak sebuah mobil di depannya dan langsung terjungkal. Tak berhenti sampai di situ, Jess pun menabrakkan dirinya pada truk yang lewat dan duar, koin seketika. Belum tahu kenapa Jess melakukan hal tersebut, ada seorang wanita yang ingin membantu Mallory. Namun, ia malah merasa ada ibunya dan entah kenapa dia tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang sedang terbakar. Tentunya itu akan membunuhnya dong. Mallory pun masuk ke dalam rumah yang akan menjadi latar tempat untuk beberapa scene berikutnya. Di dalam rumah tersebut ada beberapa orang, yaitu Tom, Greg, Carly, Jack dan Ning, serta Pak Tua dan Bu Tua. Sebut saja begitu ya guys ya. Keesokan harinya dijelaskan dalam sebuah siaran radio bahwa ada makhluk aneh yang bentuknya masih belum jelas dan akan menimbulkan suara seolah seseorang memanggil orang tersebut hingga membuat orang tersebut bunuh diri. Anjay. Tak lama setelah itu, ada seorang wanita yang mengetuk pintu dan ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Kita sebut saja Mbak Yu. Dan ternyata Mbak Yu sedang hamil dan jarak kehamilannya dengan Mallory ternyata cukup singkat. Karena tidak ingin diam saja dan membuat film ini menjadi tidak seru, Greg pun mempunyai ide untuk mencari petunjuk tentang makhluk ini dengan menggunakan CCTV. Agar Greg tidak membunuh dirinya sendiri, ia pun mengikat tangannya di kursi. Ternyata ide tersebut tidak berhasil karena Greg tetap saja mati, terjatuh dari kursi dan membuat kepalanya terbentur. Duar. Setelah kematian Greg, Mallory pun mendengarkan bisikan gaib dan terus mengikuti suaranya hingga tiba di kamar Cak dan Ning, yang ternyata mereka bersenggama dong. Lah Cak sempet deh sampai nih salah. Gak masuk. Sin pun kembali ke sungai dan sudah 14 jam mereka terombang-ambing. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang yang memaksanya untuk membuka penutup mata agar melihat suatu keindahan menurutnya. Karena pria tersebut harus melawan pemeran utama di film ini, ia pun harus mati karena sabetan golok Mallory. Setelah itu kembali lagi ke rumah. Orang-orang yang ada di rumah mulai sadar bahwa pasokan makanan sudah mulai habis dan harus kulaan ke supermarket terdekat. Mereka pun berangkat dengan menggunakan GPS sebagai petunjuk jalan
karena tidak bisa melihat jalan secara langsung. Dalam perjalanan, mereka menginjak beberapa mayat yang tergeletak. Dan Tom, sang supir bijaksana, hanya mengatakan bahwa itu markah kejut. Dalam perjalanan, mereka mengalami gangguan dari makhluk gaib tersebut. Namun, gangguan itu tidak cukup berarti, karena mereka bisa sampai dengan selamat. Setelah sampai, mereka pun mengambil semua pasokan makanan yang dibutuhkan, tidak terkecuali dengan Pak Tua, yang langsung mencari minuman keras, seolah ia tidak ingat dengan umur yang tinggal sebentar lagi. This is truly the happiest place on. Ketika sedang mabuk, Pak Tua menyarankan untuk mereka tinggal di sana dan melupakan orang yang berada di rumah, dengan alasan bahwa di sini banyak makanan yang cukup untuk 1 tahun. Pak. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang ngelantur dan ingin masuk ke tempat tersebut. Ternyata Carly mengenal pria tersebut. Karena sangat mencurigakan dan akan mengancam ketentraman masyarakat, Carly pun mengorbankan diri, mendorong pria tersebut dan membuatnya mati seketika. Setelah sampai di rumah, mereka pun beristirahat. Dan perbuatan yang sangat tercela dilakukan oleh Cak Daning, yaitu mencuri satu-satunya mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Cak sampai ora puas-puas ae mbok Anton sin kembali di sungai yang memperlihatkan sudah 24 jam mereka mengarungi sungai. Karena tas yang berisi logistik mereka terjerumus ke sungai, membuat Mallory harus mencari makanan untuk bekal di perahu tersebut. Mallory pun memasuki rumah sakit dan mengambil beberapa logistik, dan ternyata makhluk gaib tersebut tengah mengintainya. Ia pun membuat Mallory harus melepaskan beberapa tembakan, yang tentunya hal tersebut tidak berguna. Karena itu makhluk gaib, cuy. Harusnya panggilkan Gus Samsudin atau... Karena tembakan tersebut, sang putri berinisiatif untuk menolong Mallory, yang tentu saja lagi-lagi adalah tindakan yang sia-sia dan hanya memancing emosi Mallory dan penonton. Waduh, kembali ke latar rumah. Tiba-tiba Mbak Yu mempersilahkan satu orang lagi yang bernama Gary, ini orangnya, untuk masuk tanpa persetujuan semua pihak dan membuat suasana menjadi chaos. Gary pun disuruh keluar oleh Pak Tua karena ia dinilai mencurigakan dan bisa membunuh orang-orang sekitar. Namun, karena kasihan, Bu Tua pun memukul Pak Tua hingga pingsan dan membuatnya harus dipindahkan ke garasi sendirian agar tidak ada baku hantam lagi setelah kejadian tersebut. Setelah itu, Mbak Yu pun berpesan kepada Mallory agar menjaga anaknya kelak karena ia tidak yakin dapat menjaganya karena ia merasa bahwa dirinya terlalu lemah dan gemulai. Keesokan harinya, Mbak Yu dan Mallory mengalami kontraksi yang hebat dan harus melahirkan saat itu juga. Di tengah kepanikan tersebut, Gary mengeluarkan kertas-kertas yang bergambar makhluk gaib dan memasukkan burung ke dalam lemari pendingin. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia membuka jendela. Wadaw. Melihat kejadian tersebut, Tom pun langsung menyelamatkan burung dari lemari pendingin. Dan tiba-tiba, Gary memukulnya dan langsung membuat ia pingsan seketika. Langsung. Tak sampai di situ, Gary pun menghampiri Pak Tua yang berada di garasi dan tanpa ragu ia membuka garasi. Wadaw. Tak puas dengan 2 korban, Gary menghampiri orang-orang yang berada di lantai 2 dengan alasan ingin melihat bayi yang baru lahir. Padahal ia hanya ingin membuka jendela dan membiarkan mereka semua melihat makhluk gaib tersebut. Ger. Akibat kejadian ini, Bu Tua dan Mbak Yu pun harus mati bunuh diri dan tersisa Mallory seorang. Tanpa disadari, ternyata Pak Tua hadir untuk membantu Mallory. Namun, usaha itu harus gagal karena Pak Tua melawannya dengan mata tertutup. Ya angel Pak, mari. Tersisa Tom yang akan melawan Gary dan membuat film ini semakin seru karena legenda perseteruan kembali terjadi, yaitu Tom and Gary. Entah bagaimana caranya, Tom bisa menang dan menyelamatkan Mallory serta kedua anak yang baru lahir tersebut. Scene pun berubah 5 tahun setelah itu dengan 2 anak yang mereka rawat. Mallory pun terlihat sedang mencari pasokan makanan untuk mereka dan menemukan ada beberapa orang yang dapat keluar dengan mata terbuka dan berniat memburu semua orang yang harus menutup matanya. Malam harinya mereka berdialog dan berujung pada persenggamaan.
Namun, saya rasa ini kurang menarik karena tidak sevulgar sebelumnya. Setelah asik malam itu, pagi hari pun hadir. HT tiba-tiba berbunyi dan membawa pesan bahwa ada yang dapat membantu mereka. Akan tetapi, jaraknya cukup jauh, yaitu 2 hari perjalanan dan harus menyusuri sungai yang berbahaya, terutama untuk anak-anak. Mereka pun berdebat karena tidak yakin bahwa pesan tersebut benar. Argumen itu didasarkan pada banyak orang yang jahat seperti Gary. Namun, Tom terus meyakinkan Mallory bahwa bisa saja pesan tersebut benar. Setelah itu, mereka berpindah tempat ke rumah lain untuk mencari pasokan makanan dan tempat tinggal baru. Tiba-tiba, ada gerombolan Gary Gang yang datang. Jiwa kebapaan Tom pun muncul. Ia berniat untuk menghadang orang jahat tersebut dan membiarkan Mallory dan boy and girl untuk pergi dari tempat tersebut dan menuju tempat yang diinformasikan melalui HT waktu itu. Tom pun dengan gagah berani menghadapi mereka dan harus membuka matanya karena sangat sulit untuk bertarung dengan mata tertutup. Pak Tua sebagai contohnya. Tom pun dapat membunuh semua orang jahat tersebut dan karena makhluk gaib pun datang membuat ia harus bunuh diri. Setelah itu, scene kembali ke awal, yaitu ketika Mallory membriefing anak-anak. Do you understand? Setelah 42 jam berada di sungai, mereka pun sampai pada arus yang ekstrim dan membuat kapal mereka terguling. Karena arahan dari Ibu Sutradara, mereka dapat sampai ke tepian sungai dan perjalanan melintasi hutan pun dimulai. Di tengah perjalanan, mereka diganggu makhluk gaib lagi yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Mallory pun kesulitan mencari boy and girl. Tak berapa lama, boy pun ketemu dan tersisa girl yang masih menghilang dan hendak membuka matanya. Mallory pun menangis dan mengakui setiap kesalahannya dan menyesal karena menghancurkan mimpi anak-anak. Karena kejadian yang cukup dramatis itu, girl pun kembali dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang mereka tuju. Ketika sampai, mereka bertemu dengan Rick, yaitu orang yang mengabari mereka lewat HT. Ternyata, tempat yang mereka tuju ialah sekolah tunanetra. Banyak orang di sana, dan ternyata mereka bisa hidup di sana dengan bantuan para burung. Karena burung dapat mendeteksi kedatangan makhluk gaib, sehingga mereka dapat bersiap-siap. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa Mallory di awal waktu di supermarket itu mengadopsi burung. Maaf ya guys ya. Tanpa diduga, ternyata Mallory bertemu lagi dengan dokter yang memeriksanya di awal film. Dokter pun bertanya, siapa anak-anak yang dibawa Mallory? Mallory pun memberikan mereka nama dengan dinamai Olympia dan Tom. Wes, rampung.